Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus, siap memberi jawaban tentang pengharapan kita dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku, seperti seorang saksi dalam sebuah pengadilan begitu ya. Ia tidak perlu tahu semua hukum yang tertulis dalam KUHP ya, tetapi ia harus tahu pengalaman pribadinya yang ia saksikan. Nah, demikian juga kita dipanggil untuk memberi kesaksian yang nyata tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, di mana kita mengalami, saudaraku, keselamatan, sukacita dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan pengharapan kita. Itulah saudaraku yang harus kita saksikan. Nah, dalam 1 Petrus 3, saudaraku, 1 Petrus 3 ya, ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat." Amin ya. Nah saudaraku, dari 1 Petrus 3 ayat 15 ini saya ingin membagikan 3 kebenaran. Bagaimana kita dapat menjadi saksi Kristus yang siap sedia memberi jawaban tentang pengharapan kita dalam Kristus. Yang pertama, kita harus menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita. 1 Petrus 3 ayat 15a berkata, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, saudaraku. Ini adalah langkah yang pertama bagaimana kita dapat menjadi saksi Kristus, menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Menguduskan, saudaraku, dari kata hagiasate, artinya mengakui atau menempatkan Kristus sebagai yang tertinggi dalam hidup kita dan terpisah dari segala yang lain yang ada di dalam hati kita. Jadi hanya Yesus satu-satunya yang kita akui sebagai Allah yang tertinggi, yang berkuasa, yang harus kita muliakan dalam hidup kita. Jadi menjadi orang Kristen, saudaraku, menjadi saksi Kristus, iman Kristen harus dimulai dari hati yang sungguh-sungguh tunduk kepada Kristus. Bila Kristus benar-benar menjadi Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, maka seluruh hidup kita akan memantulkan kasih Kristus. Memantulkan kuasa Kristus sehingga orang dapat melihat, saudaraku, Kristus di dalam hidup kita. Kata-kata kita, tingkah laku kita, senyum kita, dan sebagainya. Janganlah, saudaraku, hanya menjadi saksi Kristus sebagai Tuhan hanya saat kita beribadah saja di gereja, atau saat kita melayani gitu ya, atau menjadikan Kristus, saudaraku ya, menjadikan Kristus hanya sebagai penolong darurat kita. Jika kita membutuhkan pertolongan, bila kita sakit, nggak punya uang, Tuhan ingin supaya kita itu mencerminkan Kristus, saudaraku. Tetapi untuk menjadi saksi Kristus, sekali lagi, kita harus menguduskan Kristus di dalam seluruh hidup kita sebagai Tuhan, saudaraku, sebagai Tuhan, sehingga kita dapat menjadi saksinya. Orang melihat Kristus Tuhan dalam kehidupan kita. Amin ya. Nah, kebenaran yang kedua, saudara, supaya menjadi saksi Kristus, kita harus siap sedia memberi jawaban tentang pengharapan kita. 1 Petrus 3 ayat 15b berkata, dan siap sedialah pada segala waktu, ya, pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Wow, saudaraku ya.
Jadi kalimat memberi pertanggungan jawab dari kata apologia artinya membela atau menjelaskan iman kita dengan alasan yang jelas. Siapa Yesus? Dia adalah pengharapan juru selamat saya. Nah, saudaraku, dalam ayat ini Rasul Petrus tidak berkata kita harus berdebat. Tidak, saudaraku. Tetapi kita harus siap sedia memberi jawaban dengan bijaksana, ya, dengan sopan atas pengharapan kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam kesiapan, preparedness. Artinya bukan hanya untuk mempertahankan iman secara intelektual, melainkan kebenaran firman itu nyata. Kita harus bisa menunjukkan secara nyata bahwa Kristus itu hidup dalam diri kita. Dalam perbuatan kita sehari-hari, dalam pelayanan, ya, dalam status kita mungkin sebagai bapak, ayah, ibu, pemimpin, sebagai apapun orang bisa melihat bahwa kita adalah orang Kristen, saudaraku, yang percaya kepada Yesus. Amin ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 15 firman Tuhan berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pengerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi kita nggak usah malu, saudaraku, ya, berterus terang memberitakan perkataan kebenaran, yaitu firman Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi untuk menjadi saksi Kristus kita harus belajar firman Tuhan secara mendalam, melatih diri dalam kesiapan pribadi, saudaraku, dan menunjukkan iman kita, ya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, dimanapun kita tinggal, saudaraku. Dan siap sedialah, kata firman Tuhan, pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kita tentang pengharapan yang ada padamu. Amin ya. Kita dapat menjadi saksi Kristus, saudaraku. Harus siap sedia memberi jawaban tentang pengharapan kita dalam Kristus. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus dengan lemah lembut dan hormat, saudaraku. Harus dengan lemah lembut dan hormat saat menjadi saksi Kristus. 1 Petrus 3 ayat 15c berkata, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu. Dikatakan ayat 15c, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Harus dengan lemah lembut dan hormat. Jadi saudaraku, menjadi saksi Kristus tidak boleh arogan. Tidak boleh memaksa gitu, apalagi menghina, menjatuhkan orang, gak boleh. Tetapi harus dengan lemah lembut, hormat, ya. Kata lemah lembut ini adalah sikap yang penuh kasih, ya, tidak kasar, saudaraku, dalam berbicara, dalam bersaksi. Kemudian hormat artinya menghargai lawan bicara, menghargai orang lain, nggak merendahkan orang lain, saudaraku. Walaupun beda iman, beda kepercayaan, bahkan dia menentang kita misalnya dengan keras, kita tetap harus hormat dan harus lemah lembut. Ya, jadi saat kita bersaksi, tujuannya, saudara, bukanlah hanya untuk memenangkan perdebatan, tetapi tujuannya adalah untuk memenangkan hati orang, hati mereka. Kepada siapa? Kepada Kristus, bagi Kristus. Jadi saat kita bersaksi tentang Kristus, kita tidak boleh marah-marah, saudaraku, atau menjadi sombong. Nggak boleh, tapi kita harus menggunakan perkataan-perkataan yang membangun, sopan, lemah lembut, yang mencerminkan Kristus. Amin ya. Jadi saudaraku, inilah 3 kebenaran dari 1 Petrus 3, saudaraku, ayat 15. Bagaimana kita dapat menjadi saksi Kristus yang siap sedia memberikan jawab tentang pengharapan kita dalam Kristus. Yang pertama, kuduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hati kita. Yang kedua, kita harus siap sedia memberi jawaban tentang pengharapan iman kita kepada Kristus. Dan yang ketiga, saudaraku, harus bersaksi dengan lemah lembut dan hormat. Haleluya. 1 Petrus 3 ayat 15 saya bacakan lagi. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan
yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dari 1 Petrus 3 ayat 15. Jadikan kami menjadi saksi-Mu untuk memberitakan Injil keselamatan, pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus dengan lemah lembut dan hormat. Dan Tuhan, biarlah Kau pakai kami menjadi alat-Mu untuk menyaksikan keselamatan, pengharapan yang ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.